video kali ini kami berdua akan berdiskusi mengenai aliran linguistik transformasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Fajira dan teman saya Seda Siregar. Nah, jadi pertama kami bahas tentang apa sih pengertian dari aliran transformasional ini menurut Soida. Jadi menurut saya aliran transformasional adalah teori linguistik yang menerangkan dengan jelas pembentukan kalimat-kalimat gramatikal dan menjelaskan setiap struktur kalimat tersebut serta mengalihkan struktur dalam bahasa kepada struktur luar bahasa untuk menentukan suatu kalimat. Jadi seperti itu sih menurut saya. Oke, berarti aliran transformasional itu dari lapisan dalam ke lapisan luar. Mungkin saya akan menambahkan bahwa aliran ini beranggapan bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses rangsang tanggap, tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Seperti yang dibilang tadi, bahwa bahasa dari aliran transformasional ini bahasa yang dari lapis luar dan lapis dalam. Lalu kita ke ciri-ciri transformasional. Bisa dijelaskan oleh Soida. Jadi seperti yang kita tahu, ciri-ciri aliran linguistik transformasional itu ada 8 ciri. Yang pertama berdasarkan paham mentalitik. Yang kedua, bahasa merupakan inat atau warisan. Yang ketiga, bahasa memiliki struktur lahir dan batin. Yang selanjutnya, bahasa memiliki unsur kompetensi dan performance. Yang selanjutnya ada analisis bahasa bertolak dari kalimat. Dan selanjutnya lagi ada bahasa bersifat kreatif, membedakan kalimat inti dan kalimat transformasi. Dan yang terakhir, gramatikalnya bersifat generatif. Mungkin dari ciri-ciri yang disebut dari Soida, saya mau menjelaskan mengenai bahasa terdiri dari atas lapis dalam dan lapis permukaan itu apa ya? Nah, jadi menurut teori transformasional, memindahkan bahasa atau dua lapis, yaitu lapis dalam atau bisa disebut struktur batin dan lapis permukaan atau disebut surface structure. Nah, jadi bahasa yang dikeluarkan dari atas lapis dalam lapis permukaan ini adalah suatu bahasa yang dikeluarkan dalam diri, yaitu lapis dalam yang bisa disebut dengan lapis batin. Jadi bahasanya kita keluar dari dalam diri secara sadar. Nah, contohnya itu seperti kayak bilang I love you, atau dari bahasa lainnya kayak wo ini gitu. Dan mungkin di aliran transformasional ini ada tokohnya ya. Tokohnya yang seperti biasa kita kelompori yaitu Noam Chomsky. Ya. Dan mungkin Noam Chomsky ini adalah pastinya ahli linguistik ya. Dan dia banyak menerbitkan buku-buku inspiratif yang bisa kita baca dan menjadikan sebagai pelajaran untuk kedepannya. Nah, yang terakhir ini, aliran transformasional pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu proses bahasa pada aliran transformasional ini merupakan proses kejiwaan, yaitu proses yang tumbuh atau keluar dari dalam diri kita tanpa sadar. Yang kedua ada secara tegas, pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa atau competence performance. Dan yang terakhir dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga karena gramatikalnya bersifat generatif. Dan kekurangannya itu ada termasuk tidak mengakui potensi klausa sehingga tidak dapat memilih konsep klausa dan kalimat. Yang kedua, bahasa merupakan walaupun manusia memiliki innate untuk berbahasa, tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih mustahil akan bisa. Dan terakhir, setiap kebahasaan selalu dikembalikan kepada demonstrasi. Berarti kekurangannya itu bahwa nggak semuanya bahasa dari warisan itu bisa
keluarkan di era modern ini, karena semakin berkembangnya zaman pasti semakin juga perkembangan dari kebahasaan dan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa kami diskusikan tentang aliran transformasional ini. Untuk mungkin video selanjutnya kami akan mempelajari secara mendalam mengenai aliran linguistik yang lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.